Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalilatun Nasruha, NIM E 2019-2169 dari kelas Ekonomi Syariah 4 semester 3. Pada video kali ini, saya akan menganalisis 3 materi yang telah dibahas dalam pertemuan sebelum-sebelumnya. Nah, tujuan daripada video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI. Adapun ketiga materi yang saya analisis yaitu yang pertama yaitu materi tentang pendapatan nasional, yang kedua yaitu materi tentang uang dan fungsinya, dan yang ketiga yaitu materi tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Untuk analisis materi yang pertama yaitu berjudul pendapatan nasional. Video materi ini diupload pada tanggal 22 September 2020 yang diunggah oleh channel YouTube pribadi Bapak Wadud yaitu Wadud TV. Adapun hasil dari video materi tersebut yaitu yang pertama didefinisikan tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam kurun waktu 1 tahun. Kemudian konsep pendapatan nasional ada GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan BI. Kemudian manfaat daripada perhitungan pendapatan nasional yaitu yang pertama mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, yang ketiga mengevaluasi perekonomian dalam skala tertentu, yang ketiga mengukur perubahan perekonomian negara secara berkala, yang keempat memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor, yang kelima sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara, yang keenam sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara, yang ketujuh sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara, yang kedelapan sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu, dan yang kesembilan yaitu sebagai indikator perbandingan pertumbuhan ekonomi dari kekayaan dari suatu negara. Kemudian macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional ada 3. Yang pertama menggunakan metode pendekatan nilai produksi, yang kedua metode pendekatan pendapatan, yang ketiga metode pendekatan pengeluaran. Kemudian pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebab pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi dari sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat yaitu penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islam melalui perdagangan nilai satuan antar saudara dan sedekah. Kemudian sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu ghanimah, yang kedua sodaqah, yang ketiga infak, yang keempat zakat, yang kelima usyur, yang keenam zizyah, yang ketujuh kharaj, yang kedelapan yaitu pajak tambahan dan harta karun, yang kesembilan yaitu wakaf. Keunggulan atau kelebihan dari materi tentang pendapatan nasional di sini yaitu materi ini dibuat dalam bentuk video yang berdurasi 25,31 menit. Kemudian dipublikasikan dalam YouTube channel pribadi Bapak Wadud sehingga kita bisa memutar kembali materi yang ingin kita pahami. Kemudian materi yang dijelaskan pun juga sangat singkat, padat. Dibalik dari beberapa kelebihan tersebut, ada satu kekurangan yang menurut saya seharusnya ada di dalam video tersebut. Nah, menurut saya seharusnya dalam video tersebut ditambahkan tentang sumber-sumber hukum pendapatan nasional yang ghanimah itu, ditambahkan tentang pembagian harta ghanimah tersebut. Kan banyak beberapa orang yang hanya tahu, ada beberapa orang yang belum tahu tentang ghanimah tersebut. Analisis materi kedua yaitu tentang uang dan fungsinya. Nah, materi ini dipublikasikan pada tanggal 6 Oktober 2020 oleh akun YouTube pribadi Bapak Wadud yaitu Wadud TV. Nah, adapun hal yang
materi yang dapat saya simpulkan dari materi tentang uang dan fungsinya tersebut yaitu uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam setiap kegiatan ekonomi. Jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya ada dua. Yang pertama uang kertas dan uang logam. Yang ketiga yaitu menurut nilai jenis-jenis uang. Di sini jenis-jenis uang ada dua. Yang pertama uang penuh dan uang tanda. Kemudian fungsi asli uang ada tiga. Yang pertama uang sebagai alat tukar. Yang kedua uang sebagai satuan hitung dan yang ketiga yaitu uang sebagai alat penyimpanan kekayaan. Adapun fungsi turunan uang di sini ada 5. Yang pertama yaitu uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Yang kedua uang sebagai alat pembayaran utang. Yang ketiga uang sebagai alat penimbun kekayaan. Yang keempat uang sebagai alat pemindah kekayaan. Dan yang kelima yaitu uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Fungsi uang menurut ekonomi Islam ini tidak jauh dari fungsi uang pada umumnya, yaitu di sini ada 3. Yang pertama uang sebagai alat tukar, yang kedua uang sebagai alat hitung, dan yang ketiga yaitu uang sebagai alat penyimpanan kekayaan. Keunggulan atau kelebihan dari materi tentang uang dan fungsinya di sini yaitu materi ini dibuat dalam bentuk video yang berdurasi 17 menit setengah. Kemudian dipublikasikan ke YouTube pribadi Bapak Wadud yaitu Wadud TV, sehingga kita bisa memudahkan untuk mengulangi lagi materi yang ingin kita pahami. Kemudian materi yang dijelaskan pun juga sangat sedikit dan dijelaskan secara detail sekali. Ditambah sebagian contoh itu diambilkan dari kehidupan sehari-hari kita. Kemudian dari beberapa kelebihan tersebut ada satu kekurangan yang menurut saya harus dimasukkan di dalam video tersebut. Nah, seharusnya dalam video tersebut juga disebutkan tentang syarat-syarat sesuatu bisa dikatakan uang. Karena di dalam video itu tidak dijelaskan tentang syarat-syarat sesuatu itu bisa dikatakan uang. Analisis materi ketiga yaitu tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, materi ini diupload pada tanggal 21 Oktober 2020 oleh akun YouTube pribadi Bapak Wadud yaitu Wadud TV. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi tersebut yaitu pengertian dari kebijakan moneter yaitu seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian suatu negara. Jenis-jenis kebijakan moneter ada dua. Yang pertama kebijakan moneter ekspansif dan yang kedua kebijakan moneter kontraktif. Adapun tujuan dari kebijakan moneter di sini ada 8. Yang pertama yaitu mengedarkan mata uang sebagai alat tukar dalam perekonomian. Yang kedua menjaga kestabilan harga. Yang ketiga menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Yang keenam distribusi likuiditas yang optimal. Yang ketujuh mempertahankan keseimbangan antara IS dan LN. Dan yang terakhir ke-8 yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Kemudian instrumen kebijakan moneter di sini ada 6. Yang pertama yaitu kebijakan operasi pasar terbuka, yang kedua kebijakan diskonto, yang ketiga kebijakan cadangan kas, yang keempat kebijakan kredit ketat, yang kelima kebijakan dorongan moral, dan yang keenam yaitu penyesuaian tingkat suku bunga. Ada beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Di sini ada 2. Yang pertama mazhab pertama yaitu iktisaduna, yang kedua yaitu mazhab kedua atau mainstream. Adapun instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam di sini ada 8. Yang pertama yaitu nisabatul ihtiyati, yang kedua iqna al-maknawi, yang ketiga nisbatul ikrodi, yang keempat i'adatus sanadat, yang kelima asyukwal islamiyah, yang keenam islamic hukuk, yang ketujuh al-istismar al-hukumi, dan yang kedelapan yaitu adatul tasdiq. Kemudian dibalik dari beberapa kelebihan tersebut, ada satu kekurangan yang menurut saya harus ada di dalam video tersebut. Nah, menurut saya di dalam buku yang saya miliki yaitu buku tentang ekonomi syariah yang dikarang dari M. Nuryanto Al-Alif. Nah, di dalam buku ini ada beberapa materi yang menurut saya kurang disebutkan di dalam materi yang diupload dalam YouTube. Nah,
yaitu tentang instrumen moneter Islam. Di sini disebutkan ada 3 mazhab, sedangkan di materi yang Bapak upload yaitu hanya ada 2 mazhab, yaitu mazhab pertama dan mazhab kedua. Di sini yang tidak disebutkan yaitu mazhab ketiga, yaitu alternatif. Demikian analisis tentang 3 materi untuk memenuhi tugas UAS Ekonomi Makro Islam. Semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know is not in her. She's a